Selamat hari Minggu kepada kalian semua, khususnya kepada jemaat JPCC yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian sedang berada menyaksikan online service ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat serta siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Seorang ahli etika yang bernama John Kavanaugh pergi bekerja selama 3 bulan di tempatnya Mother Teresa di Calcutta, India. John sebenarnya sedang mencari jawaban tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pada pagi pertama di sana, John bertemu dengan Mother Teresa dan dia bertanya kepada John, "Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda?" John minta Mother Teresa untuk mendoakan dia. "Apa yang kamu ingin aku doakan?" kata Mother Teresa. John yang sudah menempuh ribuan mil dari Amerika Serikat ke Calcutta tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berkata, "Doakan agar saya memiliki kejelasan. Pray that I have clarity." Mother Teresa kemudian menjawab dengan tegas, "Tidak, saya tidak akan mendoakan itu." John langsung bertanya, "Mengapa?" Mother Teresa kemudian menjawab, "Kejelasan adalah hal terakhir yang kamu pegang dan harus dilepaskan." Lalu John berusaha menerangkan bahwa dia melihat Mother Teresa sebagai seorang yang sepertinya selalu memiliki kejelasan. Tahu apa yang harus dilakukan dan itulah sebenarnya yang dia mau. Kemudian Mother Teresa tertawa dan berkata, "Saya tidak pernah memiliki kejelasan. Tetapi apa yang selalu saya miliki adalah kepercayaan. Jadi saya akan berdoa supaya kamu dapat mempercayai Tuhan." Banyak di antara kita yang hari-hari ini sama seperti John Kavanaugh, ingin mendapatkan kejelasan atau clarity. Apa yang ada di depan sana. Kita mendengarkan prediksi-prediksi para pakar, membaca ulasan dari para ahli, dan tentu semuanya itu baik. Selama tidak menimbulkan kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan yang berlebihan. Tidak sedikit yang memilih untuk diam, tidak melakukan apa-apa sebelum mendapatkan kejelasan lebih dahulu. Sambil bertanya-tanya, kapan kita dapat keluar dari pandemi ini? Kapan kita bisa traveling seperti dulu lagi? Dan berbagai macam pertanyaan yang lain. Kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b mengatakan, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Nah, kenyataannya kita tidak pernah mendapatkan kejelasan sepenuhnya sampai kita bergerak lebih dahulu. Itu sebabnya orang-orang yang mengenal Tuhan lebih mengandalkan imannya dan bertindak daripada menunggu sampai semuanya jelas. Namun untuk itu kita butuh untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu akhir dari sebuah awal dan Tuhan tahu awal dari sebuah akhir. Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Meskipun kita tidak dapat melihat jelas ke depan, namun percaya kita kepada Tuhan akan memberikan kepada kita confidence atau kepercayaan diri untuk tetap kuat dan bertindak. Kita sedang membahas tentang trust, kepercayaan bulan ini, khususnya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Pastor Sidney Moede minggu lalu sudah menyampaikan pelajaran dengan sangat baik tentang the journey of trust. Dan saya percaya kalian semua diberkati. Hari ini giliran saya untuk menyampaikan dan melanjutkan. Tetapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan untuk kami dapat menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa agar Engkau mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Urapilah hamba-Mu agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan, sehingga transformasi terjadi. Kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan. Baik itu hubungan suami istri, hubungan bisnis, dan juga hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau mempunyai hubungan yang baik dan sehat, kita harus belajar. Bukan hanya menjadi orang yang bisa dipercaya, tetapi juga dapat mempercayai orang lain. Seringkali lebih susah mencari orang yang dapat dipercaya daripada mencari orang yang pandai. Kalau ada kepercayaan antara suami istri,
maka cinta dapat terus berkembang. Kalau ada kepercayaan di dalam bisnis, maka jual beli bisa dilakukan. Kalau ada kepercayaan di dalam pekerjaan, maka promosi bisa diharapkan. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Banyak orang yang rindu untuk mendapatkan berkat. Tetapi sepertinya berkat menjauh dari mereka karena mereka tidak dapat dipercaya. Kepercayaan semakin meningkat jika ada kebenaran, komitmen, tanggung jawab, konsistensi, dan janji-janji yang ditepati. Sebaliknya kepercayaan sulit dibangun atau akan semakin berkurang kalau diketemukan adanya kebohongan, tidak ada komitmen, sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak konsisten, dan janji-janji yang tidak ditepati. Dan semuanya ini bicara mengenai kedalaman karakter seseorang. Itu sebabnya minggu lalu Pastor Sidney Moede mengatakan, belief is more about facts, but trust is about character. Kepercayaan tidak dapat dibeli, kepercayaan harus didapatkan melalui sebuah proses yang memerlukan waktu. Dan biasanya dimulai dari melakukan hal-hal yang kecil lebih dahulu. Diperlukan waktu yang lama untuk membangun kepercayaan, tetapi hanya sebentar saja untuk menghancurkannya. Kepercayaan menentukan kecepatan. Trust determines speed. Pada saat kepercayaan belum terbentuk, maka sebuah proses berjalan dengan lambat. Diperlukan adanya background check, check and recheck, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kepercayaan sudah ada, maka semua proses dapat berjalan lebih cepat. Kepercayaan menimbulkan rasa aman, damai, dan ketenangan. Pada saat kepercayaan pudar, maka yang muncul adalah curiga. To follow Jesus is to trust Him. Untuk mengikut Yesus adalah untuk mempercayai Dia. Semakin besar percaya, semakin besar pula damai yang kita rasakan. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga katakan, Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Jadi kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, itu karena kita kurang atau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan keenam katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan itu artinya bersandar sepenuhnya kepada Dia. Tidak mengandalkan pengertian dan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatannya Tuhan. Nelson di sini membantu saya untuk mengilustrasikan kepada saudara. Ini artinya bersandar. Pada saat dia bersandar kepada saya, maka berat badannya saya yang menanggungnya. Nah, saya baru sebentar saja menanggung berat badan dia, tapi saya sudah mulai goyah. Karena lumayan berat ini teman saya ini. Tetapi dia bisa rileks karena dia bersandar kepada saya. Dan dia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, tapi bersandar pada kekuatan saya. Tetapi saya bukan orang yang kuat untuk senantiasa dia sandari. Nah, saya berharap kalian semua mengerti apa artinya bersandar. Tuhan minta supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandar pada kekuatannya Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Kata akuilah diambil dari kata Ibrani yaitu yada. Yada arti dasarnya adalah mengetahui atau memahami. Tetapi yada mempunyai arti yang sangat luas. Antara lain mencari tahu, tahu dari pengalaman, memiliki pengalaman, mengakui seperti yang dipakai dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-6 tadi. Yada juga berarti terampil. Yada juga berarti berhubungan intim atau bersetubuh. Itu sebabnya kita ketemukan dalam kitab Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kata yang dipakai untuk bersetubuh di sini adalah yada. Nah, kesimpulannya,
Yada bicara mengenai pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Bukan pengetahuan yang diperoleh karena teori. Kita bisa saja mempunyai banyak pengetahuan, tetapi belum pernah mempunyai pengalaman. Saya pernah bertemu dengan orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang Israel. Tetapi ternyata dia belum pernah sekalipun ke sana. Ayat pertama yang saya bacakan tadi di awal, Daniel pasal yang ke-11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kata mengenal di situ juga memakai kata yada. Orang-orang yang kenal Tuhan karena mempunyai hubungan pribadi dan juga mempunyai pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Dia, itu sebabnya mereka kuat dan bertindak. Tuhan mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan percaya kita lebih baik daripada kita percaya diri kita sendiri. Coba bayangkan, Petrus yang sudah menyangkal, mengutuk, dan bersumpah tidak kenal Yesus. Petrus yang sudah kembali ke pekerjaan yang lama sebagai seorang nelayan, masih dipercaya Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Paulus yang ketika masih bernama Saulus adalah seseorang yang kejam, yang suka menganiaya orang-orang percaya, dipilih dan dipercayakan pelayanan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, masalahnya bukan apakah Tuhan dapat mempercayai kita, tetapi masalahnya ada pada diri kita. Bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan secara konstan. Bukan hanya di waktu yang baik pada saat kita diberkati saja, tetapi juga di waktu yang kurang baik. Terutama pada saat kita sedang berada di tengah badai kehidupan. Pada saat hidup kita tidak masuk akal, kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat kita tidak mempunyai kejelasan, atau pada saat doa kita tidak dikabulkan. Dapatkah kita mempercayai Tuhan? Nah, untuk dapat mempercayai Tuhan dengan lebih konstan, maka Tuhan mengundang kita untuk mengikuti Dia, untuk berjalan bersama dengan Dia, untuk membangun sebuah hubungan yang pribadi. Pada saat Yesus berkata, mari ikutlah aku. Undangan tersebut bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi ditujukan kepada kita semua. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang yang mengakui Dia mau menjawab undangan untuk mengikuti Yesus. Ada contohnya dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang 17 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat, orang ini mengakui Yesus sebagai guru yang baik. Namun dari percakapan selanjutnya kita mengerti bahwa orang ini punya pengetahuan tentang Yesus bukan berdasarkan pengalaman pribadinya, tetapi karena apa yang dia dengar tentang Yesus. Ayat yang ke-18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini diundang oleh Yesus untuk ikut Dia, untuk mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Tetapi dia menolak karena dia tidak dapat melepaskan pegangannya selama ini yang menjadi sumber keamanan dan kenyamanannya, yaitu hartanya. Orang ini adalah orang yang sangat kaya dikatakan. Dia lebih percaya kepada hartanya untuk memberikan jaminan akan masa depan, lebih daripada percaya kepada Yesus. Kemudian ayat 23 katakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya bagi orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus tidak berkata tidak mungkin,
Tetapi Yesus katakan sukar. Karena memang lebih mudah untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya pada saat kita tidak mempunyai apa-apa. Ya, pada saat tidak ada lagi yang kita pertahankan. When we have nothing to lose, it's easy for us to surrender to God. Seperti kisah wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun di kitab Markus pasal yang kelima. Ya, saya ambil dari ayat 25 sampai 27 saja. Dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalian bisa baca terus ceritanya sendiri. Nah, wanita ini sudah tidak mempunyai apa-apa lagi yang dia bisa andalkan dalam hidupnya. Semua pegangan dia, baik itu harta benda dan juga kenalannya dengan para dokter-dokter yang hebat, tidak membuahkan hasil sama sekali. Malah keadaannya semakin memburuk. Wanita ini mempunyai pengetahuan tentang siapa Yesus, tapi belum pernah punya pengalaman pribadi. Dan pada hari itu, pada saat dia melihat Yesus, dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dari belakang dan berusaha untuk menjamah ujung jubahnya. Wanita ini kemudian mendapatkan pengalaman pribadi. Dia mengalami mujizat dan menjadi sembuh seketika itu juga. Nah, ingat, Yesus tidak melarang orang menjadi kaya. Bahkan dari Tuhanlah semua berkat yang diperoleh seseorang yang menjadikan dia kaya. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 katakan, karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tidak dapat menambah harta. Rasul Paulus juga katakan kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi yang benar adalah semakin seseorang diberkati, semakin hartanya pertama banyak, dia harus semakin dekat dengan Tuhan. Bukannya malah bersandar pada kekayaannya. Karena uang dan harta benda bukan tempat yang kuat untuk dijadikan sandaran. Karena nilainya tidak menentu dan selalu berubah-ubah. Tetapi itulah yang iblis inginkan, supaya pikirannya tertuju pada kekayaannya, bukan kepada Tuhan yang memberikan kekayaan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8, dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita dapat berharap dan bersandar kepada Yesus karena dia konstan, dia tidak berubah. Orang yang diberkati lebih oleh Tuhan harus mengerti bahwa semuanya itu adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan. It's a privilege. Bukan untuk menjadi sombong atau tinggi hati, tetapi supaya menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan suka berbagi. Jadi ada orang-orang yang mengakui Yesus, tetapi tidak atau belum mau mengikuti Yesus dalam hidupnya. Harapan saya tentunya agar kalian semua mau mengikuti Yesus, membangun hubungan dengan Dia, belajar bersandar hanya kepadanya, sehingga kalian mempunyai pengalaman pribadi. Iman kalian adalah iman personal, bukan iman kerumunan. Memang tidak mudah, apalagi untuk meletakkan kepercayaan kepada pribadi yang tidak bisa kita lihat. Namun Yesus mengerti ini, itu sebabnya dia meninggalkan damai sejahteranya kepada kita sebagai indikator, sebagai tanda kehadirannya dan penyertaannya dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Loh, kalau mau digambarkan, ibaratnya seperti sebuah permainan. Saya tidak tahu apakah kalian pernah main ini atau tidak, tetapi paling tidak kalian pernah melihat permainan ini dimainkan. Di mana ada seseorang ditutup matanya dan disuruh untuk jalan menemukan sesuatu atau memegang seseorang atau benda tertentu, dan yang dia dengar cuman ini, panas atau dingin. Semakin dia mendekati tujuan, yang dia dengar adalah panas, panas, panas. Berarti dia tahu dia sudah semakin dekat dengan tujuannya. Semakin dia jauh dari tujuan, yang dia dengar adalah dingin, dingin. Berarti dia tahu bahwa dia harus berubah tujuannya karena dia menjauh dari objek yang diminta untuk diketemukan. Kira-kira seperti itulah perjalanan kita mengikuti Yesus. Meskipun kita tidak dapat melihat dia, tetapi kita dapat merasakan damai sejahteranya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin besar damainya menguasai hati dan pikiran kita. Semakin jauh kita, semakin kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Meskipun kita sedang berada di tengah badai sekalipun, kita tetap dapat tenang kalau kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan kita mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Hadiratnya yang menjadi pegangan kita. Seorang teman yang sedang menghadapi persoalan besar beberapa hari yang lalu mengirim WhatsApp kepada saya dan menceritakan kesulitannya dan minta dukungan doa. Tetapi yang menarik perhatian adalah ketika dia mengatakan, tetapi di tengah semuanya ini saya tetap dapat merasakan damai. Itu adalah tanda daripada penyertaan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ketiga dan keempat katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebenarnya dalam hidup ini kita tidak pernah bisa benar-benar menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan. Karena itu adalah bagian daripada our nature atau daging kita. Kekhawatiran dan ketakutan dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah menjauhkan diri dari ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana caranya? Dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang berlari mendapatkan bapaknya ketika dia sedang mengalami ketakutan. Demikianlah seharusnya kita mendekat kepada Tuhan, Bapa kita, pada saat kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan baca firman-Nya. Karena pada saat kita membaca firman-Nya, kita bukan hanya mendapatkan janji-janjinya, tetapi kita dapat mengenali hatinya. Kita bisa mengenali hati Tuhan. Bukan hanya tahu apa yang dapat Dia lakukan, tetapi juga mengenal betapa besar kasih-Nya kepada kita. Semakin kita mendekat dan mengenal Tuhan secara pribadi, semakin besar pula kasih karunia dan damai yang kita rasakan. 2 Petrus 1 ayat yang kedua katakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Semakin kita mengenal Tuhan secara pribadi, semakin kita menjadi orang yang berkemurahan hati atau graceful. Dan menjadi seseorang yang lebih tenang atau peaceful. Bukan menjadi orang yang suka menghakimi orang lain atau merasa diri yang paling benar. Semakin kita mengenal Yesus, semakin hidup kita diubahkan. Transformasi terjadi. Kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita mungkin masih belum mempunyai kejelasan tentang apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita tidak perlu bingung. Apalagi khawatir dan takut, sebab kalau kita mengikuti Yesus dan membangun hubungan pribadi dengan Dia, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Tahu bahwa Dia yang memegang masa depan kita. We can find rest knowing that He loves us. Kita menemukan kedamaian dan ketenangan karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Letakkan berat badanmu atau berat bebanmu, saya harus katakan. Dan mendekatlah kepada Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya yang besar di atas kayu salib. Mazmur 37 ayat yang kelima katakan,
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan itu satu kali saja. Begitu diserahkan berarti sudah tidak ada lagi di tangan kita. Namun percaya atau trust itu harus terus-menerus. Sama seperti kalau kita deposit uang kita di bank. Cukup sekali saja kita serahkan uang tersebut. Maka kemudian kita percaya bahwa bank mampu untuk menyimpan dan memberikan bunga seperti yang dijanjikannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Amin. Nah, buat kalian yang mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami yang namanya hidup baru, mau meninggalkan kehidupan yang lama, dan memulai suatu hubungan yang pribadi bersama dengan Yesus, saya ingin membantu kalian di dalam doa. Kalau kalian orangnya, dimanapun kalian sedang berada, letakkanlah tanganmu di dadamu, dan ikutilah doa yang sederhana ini. Siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, mengundang Engkau untuk masuk dan menjadi Raja dalam hidupku. Mulai dari sekarang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ampunilah aku atas semua dosa dan kesalahan. Sucikanlah aku, jadikan aku baru. Mulai dari hari ini, aku jadi anakmu dan Engkau jadi Bapakku. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, buat kalian yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh, kalian dapat klik link yang ada di screen kalian untuk mengikuti arahan lebih lanjut jika kalian memang memerlukannya. Nah, kita sudah sampai di akhir daripada ibadah online kita hari ini. Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, yang memerdekakan, yang memperlengkapi, yang menginsyafkan dan menyembuhkan kami. Kami mau mengikut dan mengenal Engkau lebih lagi. Dan mengalami kuasa serta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memerlukan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, jawaban doa. Kami bersatu hati dengan mereka, meminta Tuhan berperkara atas mereka di dalam nama Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan kami baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, agar mereka diberikan hikmat dan kemampuan untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk negeri dan kota kami. Sehingga kami semua dapat segera keluar dari musim ini dengan kemenangan. Pada akhirnya saudara-saudara, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kalian semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana engkau pergi. Di dalam nama Yesus, kita semua sudah berdoa. Amin.